Halo, selamat malam semua. Kembali lagi dengan saya Tommy Ornai Barus. Di video kali ini kita bakalan menambahkan fungsi autentikasi atau login ke sistem kita yang kemarin kita buat. Jadi di sistem kita ini, sebelum petugas masuk ke halaman petugas ini, dia akan login terlebih dahulu di halaman login. Baik, kita masuk ke Visual Studio Code. Kita buat halaman baru di sini, yaitu halaman login di dalam folder petugas. Kita kasih nama di sini login.php. Oke, untuk login.php pertama kita akan membuat struktur dasar HTML-nya dulu. Doc type HTML HTML lang n tutup HTML. Di sini di dalam tag HTML kita buat dua tag lagi, yaitu tag header. Kita tutup tag header, kita kasih tag meta di sini. Yang charge name UTF min 8 stu meta http min with stu x min ua min kompatibel. Konten ie min etc. Oke, untuk meta yang ketiga, meta minnya adalah viewport kontennya adalah width sama dengan device min width, koma ini sial min scale 1.0. Habis itu kita kasih tag di title kita kasih login petugas. Habis itu body, tag body,
Oke, struktur dasar HTML ini sudah jadi. Sekarang kita tambahkan link frameworknya, yaitu Bootstrap. Link hrefnya https://cdn.net/bootstrap versi 4.6.1/dist/css/bootstrap-min.css. Kita kasih lagi link framework jQuery-nya, script, kita tutup di sini. src-nya ke https jQuery at .slim.cs. Script yang selanjutnya, script di sini src deliver/net/npm/popper versi ke 1.16/omd/popper-min.cs. Untuk link berikutnya, script rc https script https://cdn.deliver
/net /npm /bootstrap /dist /j /bootstrap titik bundle titik min titik js. Ctrl S. Oke, linknya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke animasi buat menghias halaman kita. Kita masuk ke petugas, kita arahkan ke login. Ya, login masih kosong. Sekarang kita buat animasi. Di sini saya pakai satu website yaitu animated-backgrounds.me. Saya pakai yang ini. Kita ke source. Oke, animasinya begini. Kita copy dulu CSS nya. Kita simpan di bawah title ini. Kita simpan style di sini. Style. Kita paste CSS-nya di sini. Oke, CSS-nya sudah ada. Kita cari tag header, kita ganti white ini ke black. Lalu kita copy SVG nya atau HTML nya. Kita kasih ke ini, kita tutup dulu stylenya, kita tutup dulu. Oke, body ini kita paste di sini. Yang kita pakai itu yang waves ini saja. Yang atas ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Untuk teksnya kita ganti sistem ini dibuat dengan penuh cinta. Coba kita lihat hasilnya. Oke, login petugas. Oke, hasilnya begini. Sekarang kita akan membuat satu form input di sini untuk nanti petugasnya memasukkan akunnya di sini. Oke, untuk form inputnya kita kasih di bawah header. Untuk kita kasih satu div di sini. Div yang kelasnya adalah row. Situ satu div lagi. Ini kita tutup dulu. Div yang kelasnya adalah kolom sm-4. Kita kasih H3 di sini. Kita kasih judulnya login petugas. Kita save. Setelah kita refresh,
Oke, login petugasnya masih begini, mungkin bootstrapnya masih link bootstrap belum kepanggil. cdn cs deliver name bootstrap titik tempat tenang this css bootstrap Ctrl S titik net. Oh, ini harusnya pakai titik bootstrap titik this titik c. Oke, popper titik cs, harusnya popper titik cs. Ctrl S, coba kita masuk lagi. Oke, popper ini masih rusak. Coba kita lihat popper link popper cs deliver titik net. Kita kasih di sini, kita lupa this Ctrl S, coba kita kontrol. Oke, sudah selesai. Untuk cek query-nya sudah. Bootstrap JavaScript-nya, framework JavaScript dari Bootstrap. Oke, dia juga sudah selesai. Kita Ctrl S, kita refresh halaman kita. Rupanya masih error di ini. Bootstrap Ctrl S, coba kita refresh ulang. Oke, sudah selesai. Sekarang kita buat dua inputan di sini sama tombol, yaitu di bawah sini di login petugas kita taruh lagi kolom, taruh form di sini. Kita kasih div di sini. Div harus itu yang div-nya kita kasih kelas adalah input group mb-3. Oke, kasih lagi div di sini. Kita kasih kelas di sini, nama kelasnya adalah input group min prepend. Kita kasih spam di sini, untuk email. Itu kasih kelas yaitu input group text. Coba kita lihat dulu. Oke, mainnya sudah. Kita akan sambung ke inputannya di bawah div sini. Kasih inputan, tipenya adalah email, name-nya kita tidak pakai. Oh, tipenya email, name-nya adalah email. Habis itu
placeholdernya, masukkan email. Itu kita kasih required buat paksa user untuk isi required. Coba kita refresh. Oke, masukkan emailnya belum. Kita kasih kelas di sini. Kelas itu form control. Sebelum form control, kelas. Oke, sudah jadi untuk emailnya sudah jadi. Sekarang kita ke passwordnya. Pakai div di sini. Div 1 yang kelasnya adalah input group min mb min 3. Itu kasih div lagi. Div di sini kelasnya adalah input group prepend. Coba kita kasih span di sini untuk password. Kasih kelas di sini. Input min group min text. Ctrl S. Coba kita ke bawah sini, kita buat satu input punya password yang name-nya adalah password juga. Placeholdernya masukkan password itu kasih require. Ctrl S. Coba kita lihat. Oke, untuk ini masih salah. Oh, kita lupa kasih kelas yaitu form control Ctrl S di sini. Oke, untuk ini kita lihat dulu kolom. Oh, salah, harusnya dia di dalam kolom. Ini kita pindahkan ke bawah sini. Ctrl S di sini. Oke, untuk form email sama passwordnya sudah selesai. Sekarang kita buat tombol 1 di sini. Selesai.
Oke, itu kita pakai di luar sini, pakai di dalam. Itu kita kasih input 1, tipenya submit, name kita tidak pakai, value-nya adalah login. Kita kasih kelas button di sini, kelas btn success, Ctrl S. Oke, di sini masih ada kesalahan sedikit. Coba kita kontrol. Sini masih ada kesalahan. Coba kita kontrol S, kita lihat. Oke, kontrolnya. Coba kita kontrol Z dulu. Kontrol S. Refresh sudah, passwordnya malah turun ke bawah. Password untuk ini kita pindahkan ke atas, Ctrl S. Oke, untuk passwordnya sudah. Sekarang kita kasih di input 1 di sini. Input, ini adalah submit. Oke, sudah selesai submit. Berarti kita kasih file ini adalah login. Habis itu kita kasih kelas button di sini, kelas button btn success, Ctrl S. btn success, Ctrl S. Oke, sudah ada. Untuk form input ini kita lupa, yaitu tag form di sini. Untuk tutupnya kita turunkan ke bawah. Ctrl S di sini. Actionnya kita akan kirim ke check login .php. Setelah kita kasih metodenya adalah post, Ctrl S. Coba kita refresh. Oke, check login, metode post check login. Oke, form input ini kita akan pindahkan dia ke tengah, dia ke samping, kita pindahkan dia ke tengah begini. Kita mx auto, Ctrl S. Oke, dia ke tengah, kita turunkan. Kita kasih dulu kelas 1 di sini, yaitu shadow paddingnya 4, margin bottomnya 4, backgroundnya white,
So kita Ctrl S. Oke saudara, kita kasih BR di sini supaya dia turun. Kasih BR di sini aja. Kasih BR, Ctrl S. Oke dia turun. Kita kasih lagi di bawah sini, yaitu di tag ini, tag tutup sini. Kasih 3 BR di sini, BR. Oke, dia bakal turun, dia sudah turun. Oke, login petugasnya, email, margin bottom. Kita kasih jarak di login petugas sama email ini, berarti ini kita kasih MY, atas bawahnya 3. Kita Ctrl E, refresh. Oke dia turun sedikit. Oke saya pikir ini sudah cukup. Untuk form loginnya sudah selesai. Oke, ini harus isi sesuai dengan email. Itu kita coba kasih domain, passwordnya sudah tipe password. Sekarang kita mau mengelola datanya di halaman cek login. Cek login belum ada, kita buat dulu satu file yang ada di folder petugas. Kita buka sidebarnya, kita buat di dalam sini, yaitu cek login titik php di sini, enter. Baik, untuk pertama kita buka dulu tag php di sini, Ctrl Z, tag php. Kita bakal mengelola data yang sudah user input tadi di sini. Pertama kita akan buat session. Kita buat dulu session baru di sini. Buat session. Oke, kita pakai session score start. Oke, session start. Habis itu kedua kita koneksi ke database. Itu kita pakai file yang ini, kita keluar satu folder, kita masuk ke file, berarti kita include, kita keluar satu folder, baru ke koneksi habis kita cek input. Kita cek input, kita akan input lagi di sini, itu kita cek input. Oke, titik php. Tapi cek inputnya belum ada, kita buat dulu satu file di sini, cek input titik php. Oke, untuk cek inputnya kita buka tag php di sini, php. Kita akan buat
fungsi input function. Kita buat function satu yang nama function ada input yang input ini akan menerima data, lalu kita akan hilangkan karakter-karakter tertentu, yaitu kita pakai $data sama dengan trim dari data titik koma, kita data lagi stripless dari $data, itu satu lagi data HTML special charge dari $data. Oke, habis hilangkan, kita akan di fungsi akan kembalikan satu nilai, yaitu data tersebut. Kita akan return variabel data di sini. Oke, untuk cek inputnya sudah, kita kembali ke cek login. Kita akan tangkap dulu name yang inputan yang tadi kita buat di login ini, kita sesuaikan dengan email sama password. Oke, Ctrl S, cek login. Kita akan buat satu variabel, itu email. Kita akan isi dengan variabel post yang namanya adalah email, tapi kita akan masukkan dia di fungsi cek input yang sudah kita buat ini. Fungsi nama itu input, kita kasih masuk dulu di fungsi input. Habis itu untuk selanjutnya variabel password kita kasih masuk juga di input, yaitu kita tangkap dulu di $post yang namanya adalah password titik koma. Sekarang kita akan query, kita akan cek ke database. Kita akan cek di sini, kita pakai variabel data. Kita akan cek data itu pakai mysqli underscore query. Di query ini dia menerima dua parameter, yaitu parameter pertama adalah koneksi, parameter kedua adalah query tersebut. Query kita select bintang from tabel petugas where email sama dengan yang email yang ini kita tangkap, ini kita sudah simpan di variabel email. Kita akan cek di sini dari variabel email dan password dari variabel password dari variabel password titik koma di sini. Lalu kita cek di sini, jika datanya ada maka dia akan menghasilkan integer 1, jika
datanya tidak ada, maka dia akan menghasilkan integer -1. Kita akan pakai variabel check di sini, yaitu pakai mysqli 6 rows dari variabel data. Kita cek di sini if jika variabel check menghasilkan nilai lebih besar dari 0, berarti datanya ada, maka kita akan membuat satu variabel yaitu session yang name-nya adalah username. Kita akan set dia ke pakai email kita, email yang kita input, email. Habis itu kita akan buat lagi satu session yang name-nya adalah status. Kita akan isi dengan login. Status kita pakai string login. Login. Kita redirect dia ke halaman petugas ini. Kita akan buat redirect dia location, redirect dia ke petugas.php, habis itu jika password dan username-nya salah, maka dia akan redirect dia ke halaman login lagi, location halaman login.php, tapi kita kirim dengan pesan yang isi pesannya adalah gagal. Oke, kita titik koma, Ctrl S di sini. Sekarang kita akan cek dia di halaman kita. Kita kembali dulu. Oke, untuk akun petugasnya kita sesuaikan di auto laundry di petugas. Kita pakai tom@gmail.com, passwordnya 123451. Kita refresh, coba kita pakai tome 123451. Kita login, maka dia akan ke petugas. Jika tadi kita isi sembarang di sini itu password kita kasih sembarang, kita login, maka dia akan kirim pesan gagal di sini. Jika kita isi sesuai dengan yang database ini, yang tom@gmail.com dan passwordnya 123451, maka dia akan berhasil login ke data petugas. Oke, untuk tugas 1 di modul 3 sampai di sini saya. Untuk form login atau fungsi login itu di sistem kita sudah selesai. Sekian, terima kasih.